Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan kitab Fiqih Wudu dan Salat, atau sifat wudu dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wudu adalah syarat sahnya salat. Tidak sah salat tanpa wudu. Wudu dan salat adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu mengikuti petunjuk. Tidak boleh seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan metode ala-ala, dengan metode mau-mau. Gak bisa seperti itu. Karena Allah katakan di surat 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada manusia, kepada orang-orang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah dan ingin menampakkan, ingin menunjukkan, ingin mewujudkan cinta kalian kepada-Nya, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada Allah itu ditunjukkan dengan ketaatan dan ibadah. Karena Allah mengatakan cara mewujudkan cinta itu tidak bisa dengan mau setiap person, tapi hendaklah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syarat itu ibu penuhi, maka kata Allah yuhibbukumullah, niscaya Allah akan membalas cinta kalian. Allah akan mencintai kalian. Maka siapa yang ingin mencintai Allah, bertakarub kepadanya,
dan mengharapkan cintanya berbalas, maka dia harus mencontoh, meneladani, ittiba di atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, menuju Allah itu butuh jalan. Dan jalan itu namanya as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan yang diizinkan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di Quran, surat yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah menyebutkan jalan menuju Allah hanya satu saja. Hadza sirati, inna hadza sirati mustaqima. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ketahui, jalan itu ada dua. Ada jalan yang digariskan Allah, dan ada jalan yang tidak digariskan Allah. Kata Allah, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Berarti ada dua jalan dong. Jalan yang Allah tetapkan, jalan yang Allah gariskan, dan jalan yang bukan Allah gariskan. Pertanyaannya adalah, jalan selain Allah buatan siapa? Buatan iblis dan anak buahnya kiai-kiai, namanya kiai setan namanya. Namanya ustadz setan namanya. Atau namanya grup ustadz setan namanya. Mana dalilnya bahwa selain jalan yang satu itu adalah produk setan? Ya setan sendiri ngaku, ibu setan bukan? Ibu gengnya setan bukan? Enggak. Lihat surat 7 ayat 16 dan ayat 17. Apa kata iblis? Qala, Allah bercerita, qala rabbi fabima aghwaytani. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena aku telah divonis sesat olehmu. Ya, aghwaytani, aku akan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tentu iblis membuat jalan saingan, enggak? Paham? Jadi jalan-jalan menyelihi jalan yang satu tadi itu namanya jalan-jalan setan. Jalan yang dibuat oleh iblis untuk menyaingi jalan kebenaran yang satu tadi. Yang Allah ingatkan, wala tattabi'us subula. Iblis sengaja buat jalannya banyak supaya mengecoh. Betul? Kalau satu saja kan kita punya pilihan gak banyak kan? Maka dia buat jalan kesesatan banyak. Ini menunjukkan kebenaran cuma satu, kesesatan itu banyak. Pertanyaannya adalah, siapa yang Allah pastikan dia di atas jalan yang lurus tadi? Dan siapa yang diberi rekomendasi untuk menuju jalan yang lurus? Ya Rasulullah, bukan kiai, bukan wali songo, itu songong namanya. Paham? Kenapa Allah katakan Muhammad dipastikan betul-betul diberi Allah petunjuk jalan yang lurus? Bukan wali songo, bukan kiai langitan dan semacamnya. Paham? Lihat surat 6 ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Berarti Nabi Muhammad dipastikan di atas jalan yang lurus. Maka ikutilah yang pasti-pasti saja. Jangan ikuti yang ngaku-ngaku. Paham? Maka Allah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dipastikan jalan yang lurus, maka tugas beliau apa?
menunjuk kita kepada jalan yang lurus. Surat 42 ayat yang ke-52. Surat 42 surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Di akhir ayat itu Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itulah kenapa kita ittiba kepada Nabi tadi. Karena kita ini sedang menuju kepada Allah dengan satu jalan tadi. Jalan yang lurus yang Allah buatkan tadi. Paham? Maka Allah ingatkan, jangan sampai kalian sesat di jalan. Karena buatan iblis pasti lebih menarik dan gemerlakan. Betul Bu? Dimana produk KW-KWan biasanya aksesorinya bagus loh. Biasa produk-produk tiruan itu biasa dibuat bagus gak? Makanya ibu-ibu Hermennya KW-KWan kan? Dolce Gabbananya pasti di KW-KWan, pasti dari Mangga 2 kan? Pasar pagi kan? Saya biasa kalau beli tas itu biasa langsung ke Milan loh dulu. Sekarang enggak. Sekarang di Indonesia aja belinya. Tapi asli saya. Mulai dari Pedro, Dolce Gabbana, semuanya asli. Dan saya nggak pernah ke Mangga 2 Bu. Borju nggak gurumu ini. Ya. Jadi maksud saya itu dari dulu suka yang asli-asli. Agama asli bukan agama buatan, apalagi anus, agama Nusantara enggak. Ya. Jadi kalau orang menawarkan Islam Nusantara itu anus namanya. Tahu anus enggak? Tempat keluarnya kotoran. Anus itu agama Nusantara. Ya. Jadi kalau kita penganut Islam Nusantara, oh BTU adalah umat anus ya. Umat agama Nusantara. Kalau kami Islam saja, tidak ada label lain. Ya, makanya menyelisihi Nabi itu adalah kesesatan. Siapa menyelisihi Nabi, dipastikan dia akan dalam kesesatan. Oleh karenanya, sholatmu perhatikan betul, sesuai gak petunjuk. Karena tadi kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya Nabi di setiap khutbah Jumat, antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab Jumat, bab sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi khutbah Nabi mengatakan apa? Kalimat yang pendek. Salah satu di antaranya, inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah diberi petunjuk. Gak mungkin Nabi salah menunjuk. Adapun ayat hidayat dan semacamnya gak dijamin mendapat hidayah. Walaupun namanya sahaetannya ayat hidayat, taufik hidayat, hidayat nur wahid dan semacamnya. Mereka tidak dijamin dapat hidayah. Ya, karena Allah tidak merekomendasikan mereka untuk memberi hidayah. Faham anak-anak? Yang dipastikan dapat hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hidayah. Oleh karenanya beliau tidak mungkin salah. Karena Nabi tidak mungkin dipilih Allah seperti antum pilih presiden antum 10 periode yang 10 tahun yang lalu. Mengecewakan bukan? Sakitnya itu di sini, di akhirat lebih sakit lagi loh. Ya, sakit di sini, sakit di sana, kasihan deh loh. Ya, dan tidak mungkin Allah salah pilih Rasulnya seperti antum salah pilih anggota legislatif antum. Maka caleg itu calon edan gue. Dapat gila nggak dapat juga gila, sama-sama edannya. Lebih edan yang dapat daripada nggak dapat kan? Kalau nggak dapat paling merugikan diri, masuk rumah sakit jiwa bukan? Yang dapat lebih gila, undang-undang dibuat main-main. Ya, nasib rakyatnya dipermainkan. Makanya caleg itu artinya calon edan gue.
Artinya gue ini calon orang gila gitu loh. Ya, makanya saya diajak kawan masuk ke DPR. Ustaz mau nggak jadi anggota DPR supaya apa? Dakwah Ustaz di sana, mendingan dakwah kalau terdakwah. Terdakwah gara-gara sapi pula, nggak lucu kan? Ya, nggak usah menghayal di dakwah materialisme mau didakwahi gimana bisa? Ya, yang bisa rukyah mereka cuma iblis doang. Orang setan sama setan kok didakwah gimana sih? Baik. Sekarang makanya perhatikan sholat kita itu harus sesuai petunjuk. Yakinkan dirimu bahwa sholatmu mengantarkanmu kepada jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu guidance-nya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya katakan sumber petunjuk itu hanya dua saja. Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Quran adalah petunjuk umumnya, sunnah adalah penjelas dan perinciannya. Quran tidak dapat diaplikasikan kecuali dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan ya sebutkan dalilnya surah 16. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikr Al-Quran ini. Litubayyina linnas. Agar engkau Muhammad menerangkan Al-Quran itu kepada manusia. Quran objeknya manusia. Diturunkan bukan langsung kepada manusia. Tapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar beliau menerangkan Quran ini. Menunjukkan Quran masih butuh diterangkan. Dan sang penerangnya adalah Rasul SAW. Keterangan namanya sunnah. Sehingga sunnah menjadi penjelas dari Al-Quran. Ini menunjukkan tidak mungkin terjadi kontradiksi antara yang menerangkan dan diterangkan. Paham? Sebab tidak mungkin yang diutus menyalahi yang mengutus. Nggak mungkin. Beda dengan menteri dan presiden boleh beda-beda. Karena boleh jadi menteri lebih pandai daripada presidennya. Boleh jadi. Betul? Ya. Tapi tidak mungkin rasulnya lebih pintar dari nabinya. Dari Allahnya. Maka yang diutus tidak mungkin menyalahi amanah yang mengutusnya. Tidak mungkin. Maka Allah memilih nabi manusia paling amanah. Bukan kayak presiden lo. Ya, kita doakan semoga presiden kita kali ini lebih baik lagi. Amin. Kalau bisa kejar di Antartika antar kita juga, jangan Antartika dikejar, antar kita didiamkan. Kan semangatnya kejar apa? Korup sampai Antartika, di antar kita gimana? Sementara korup itu tidak di antar kita biasanya. Betul? Setuju nggak? Kalau nggak setuju saya pulang. Koruptor itu di antar kita, bukan di Antartika. Mana ada orang lari sampai ke Antartika sana? Biasa korup itu adalah partner sama-sama partai pendukung, bukan? Ya, jadi koruptor itu bukan ada di Antartika, tapi ada di antara kita. Maka jangan ada dusta di antara kita. Oke? Baik, saya udah capek ngomongnya, dia cuma nganggap aja. Baik, coba lihat. Sekarang kita masuk kesalahan-kesalahan di dalam salat. Ibu lihat di halaman 418, poin B. Kesalahan-kesalahan ketika salat. Kalau tadi sebelum salat pada 2 kali pertemuan yang lampau. Penulis mengatakan di antara kesalahan dan bid'ah yang dilakukan ketika sholat adalah, kenapa? Kadang-kadang kesalahan itu tidak mengandung bid'ah, dan ada kesalahan yang justru mengandung bid'ah. Contoh, angkat tangan hukumnya apa ketika sholat? Sunnah kan? Kalau sholat tidak angkat tangan gak bid'ah, tapi itu menyalahi sunnah. Contoh lagi ada bacaan lain.
Misalnya, amin, rabbighfirli wali walidayya. Ini salah, ini bid'ah. Paham? Ini contoh. Saya pernah jelaskan kenapa penulis mengatakan bid'ah. Masih ingat definisi bid'ah? Saya pernah jelaskan. Jadi dasar bid'ah itu hadits Nabi kan? Masih ingat gak? Gak ingat. Anda meyakinkan saya, Anda ingat, saya yakin Anda nggak ingat. Ya, saya nggak suka basa-basi loh. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Ya, ingat nggak 3 hadits tentang bid'ah? Nah, jadi hadits pertama Bukhari Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu dasar pertama. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ada perkara baru dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dasar darinya, fahuwa raddun, ditolak. Kemudian Sahih Muslim, ya, Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Kalau tadi Nabi mengatakan muhdatsat saja, barang siapa ada perkara baru dalam agama. Nabi jelaskan di hadits Muslim, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Rawahu Muslim. Di hadits Tirmidzi, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu mengantarkan kepada neraka. Dari tiga hadis tadi, kapan suatu perbuatan disebut bid'ah? Sering saya katakan, suatu perbuatan disebut bid'ah manakala terpenuhi 3 unsur tadi. Pertama, unsur ihdaats, perkara baru yang dibuat-buat. Yang kedua itu diahdatsa. Yang kedua dalam urusan agama, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Maka handphone bukan bid'ah karena bukan urusan agama. Paham? Mikrofon bukan bid'ah karena bukan urusan agama. Paham? Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Tidak ada dasar dari syariat, yaitu ma laysa minhu. Itulah bid'ah. Saya kasih contoh, maulid itu urusan agama atau dunia? Satu unsur terpenuhi. Ada dalilnya atau tidak? Perkara baru nggak dalam agama? Terpenuhi nggak unsur bid'ahnya? Paham? Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj urusan agama atau dunia? Ada dalilnya atau tidak? Berarti perkara baru nggak dalam agama? Ya bid'ah bulat-bulat, bukan bulat-bulat, bid'ah bulat-bulat. Paham? Jadi itu indikator untuk mengukur sesuatu namanya bid'ah. Tahlilan urusan agama atau dunia? Ada dalilnya atau tidak? Berarti perkara baru nggak dalam agama. Gitu, rumusnya gampang saja memahami bid'ah itu. Paham anak-anak? Ibu-ibu kan mahasiswa S3, sampun sepuh serius. Maka kalau ngajar nenek-nenek mesti pelan-pelan ya. Karena agak telat mikir kan. Kan ini usia PDI, penurunan daya ingat. Tapi baru PDI, belum PDIP 1. PDIP 1 penurunan daya ingat parah. Ya, kalau PDIP 2 penurunan daya ingat permanen. Itu demensia total itu biasanya. Ya. Kalau yang muda-muda PII, pikiran hilang-hilang. Ini ngadi tapi pikirannya kemana-mana kan. Dia hari ini jawab kan hanya ada karena ada hadiah kan. Bulan depan lupa lagi kan. Ya itu namanya PII, pikiran hilang-hilang namanya. Baik, jelas ya. Jadi kesalahan dan bid'ah di dalam salat. Ada kesalahan yang tidak mengandung bid'ah, tetapi mengurangi kualitas salat. Saya jelaskan, ada kesalahan yang tidak membatalkan salat, tetapi tetap adalah sebuah kesalahan. Sebab apa kata Allah di Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 7, ma atakumur rasulu fakhudhuhu.
Apa saja Rasul berikan, ambillah. Artinya apa yang Nabi perintahkan, walaupun sudah ambil, kata Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun sunnah hukumnya, tapi dia adalah pemberian Rasul. Dan itu pasti baik. Kalau saya kasih hadiah ke ibu, diambil gak bu? Emang dasar bu mati, bu matre loh. Ya. Bapak-bapak kalau saya kasih hadiah mau gak? Kalau bapak-bapak bisa jawab 10 kesalahan di masa lalu pelajaran, saya jahitkan jas kayak saya punya blazer. Saya sekarang paling malas pakai kemeja, maka jasnya disambungin jadi satu loh kemejanya. Ini murah aja, cuma 12 juta kok. Karena batiknya ini dobi tulis. Ya, jadi saya karena malas pakai kemeja, saya satuin aja jasnya. Ya, jadi saya suka pakai, ini adalah fashion 2005 saya. Jadi nanti ibu kalau 2005 saya lebih banyak pakai outfitnya. Ya, ada luaran sama dalaman. Dulu kan batik ya. Saya setiap tahun beda-beda fashionnya. Dan saya mendesain sendiri. Jahit sendiri juga. Jadi kurang aja kalau minta saya jahit. Murid kok suruh guru jahit. Ini kemarin saya bikin buat murid nikah. Ya, jadi saya desain ini, saya tanya, mau nggak yang kayak gini? Bagus Ustaz, belum ada yang punya, bagus. Ya. Tapi saya bikin dia tidak sampai 12 juta, 8 juta aja. Masa murid sama dengan gurunya? Baik. Kesalahan pertama, Bu, lihat di halaman 419. Atau poin 17, karena satu kesatuan dengan kesalahan sebelum sholat. Tidak mengangkat tangan ketika takbir, baik itu takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Ingat, takbir itu ada dua ya. Pertama adalah takbiratul ihram, di mana dengan takbir itu kita diharamkan melakukan perbuatan dan ucapan yang bukan sholat, kecuali dibutuhkan. Contoh gatal, digaruk gak apa-apa, tapi nggak gatal garuk-garuk ya batal lah, karena melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Seperti orang haji memakai ihram, diharamkan melakukan perkara-perkara yang terkait dengan haji. Maka ihramnya sholat adalah takbiratul ihram. Begitu takbir, tidak boleh melakukan, tidak boleh berucap, tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat, kecuali memang terpaksa atau dibutuhkan. Faham? Itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang menandai perpindahan gerakan. Para ulama menamakan takbiratul intiqal. Intaqala yantaqilu, artinya berpindah. Jadi takbir ada dua. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Takbirat ihram sekali saja di awal, yang tadi saya sebutkan, menandai diharamkannya berucap dan berbuat yang bukan bagian dari sholat, kecuali dibutuhkan. Contoh, menegur imam bagi perempuan seperti menepuk tangan misalnya. Kan nggak boleh tepuk tangan dalam sholat. Tapi kalau dibutuhkan, misalnya imam telmi telat mikir, diingatkan. Kalau imam lupa, hukum asalnya tidak boleh bertepuk tangan, karena bertepuk tangan adalah perbuatan ibadahnya orang kafir. Surat 8 ayat 35, nggak usah ditulis, sekedar diingat aja. Ibu semuanya dicatat, tuh nggak diingat-ingat juga. Itu namanya rapi catatannya, rapuh ingatannya. Belajar untuk memperkuat ingatan. Ya, baik. Atau subhanallah, ini bukan bagian dari sholat. Tetapi ketika mendapati imam keliru, makmum laki-laki mengatakan subhanallah. Ini menunjukkan sesuatu yang asalnya bukan bagian dari sholat, tetapi karena dibutuhkan maka dilakukan.
Maka itulah fungsi takbiratul ihram. Bergeser tempat tidak boleh, harus sampai akhir. Tapi satu dan hal bergeser boleh. Contoh, Nabi pernah ketika sholat tiba-tiba kambing lewat. Beliau tidak ingin kambing lewat depan beliau. Beliau maju mendekati sutrahnya. Maka ini menunjukkan sebuah gerakan yang bukan sholat, tapi terpaksa dilakukan karena dibutuhkan. Dan ini tidak membatalkan sholat. Paham? Takbirat intiqal adalah takbir perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku, ya, dari ruku ke i'tidal dengan sami Allahu liman hamidah misalnya. Kemudian dari berdiri ke sujud, sujud pertama ke antara dua sujud, antara dua sujud ke sujud yang kedua, dari sujud ke pertama berdiri lagi, itu namanya takbiratul intiqal. Atau takbir ya berdiri dari rakaat yang kedua. Semuanya intiqal. Dan disunahkan mengangkat tangan. Ada orang mengatakan Allahu Akbar, tangannya gini, tidak gini. Sah sholatnya. Tapi ini kesalahan. Kenapa kesalahan? Membangkang dia. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Ya, menyelihi sholatnya Nabi. Ada yang membatalkan, ada tidak membatalkan. Tetap menyelihi bukan? Menyelisih Nabi itu benar atau salah, Bu? Tetap salah kan? Walaupun tidak mengandung konsekuensi dosa, tapi nggak etis juga. Betul? Tidak baik juga karena menyalahi perintah Nabi. Kata Allah, ma'atakumur rasuluh. Apa yang Nabi berikan ambil. Ya kita nolak. Sombong gak Pak? Diberikan Nabi. Nabi mencontohkan, kita nggak niru. Artinya minimal kita merasa gue kagak butuh petunjuk Muhammad kan? Paham gak Bu? Ini termasuk arogansi gak? Sombong gak? Namanya neo-fir'aunism namanya. Ini Fir'aun baru namanya. Ya, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Tapi kan menurut gue baik deh. Apa kata Fir'aun, lu gue banget gitu loh. Fir'aun tuh sesat gak? Tapi Fir'aun merasa bahwa dia di atas petunjuk. Jadi orang sesat merasa benar. Ini namanya logika Fir'aun namanya. Pertama logis, logika iblis. Karena iblis makhluk pertama merasa dirinya benar. Yang kedua Fir'aun. Ya, iblis itu qala fir'aun ma urikum illa ma ara. Lihat surat 40 ayat 29. Surat Al-Ghafir. Aku tidak mengemukakan pendapat kalau aku anggap baik. Coba lihat. Sesat tapi merasa baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak memberi petunjuk kecuali kepada kebenaran saja. Jadi kalau orang sesat namanya sesat ngotot, itu bukan model baru, sudah ada di zaman Firaun dulu. Firaun itu sesat ngotot. Tadi dalilnya apa? Aku tidak mengemukakan sesuatu kecuali aku anggap baik. Ya, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak memberi guidance kecuali kepada kebenaran. Orang sesat ngotot itu namanya logika Fir'aun. Makanya ikuti petunjuk walaupun sunnah. Karena menyelisihi sunnah itu termasuk tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Tidak mengangkat tangan, tidak membatalkan sholat. Oke? Faham? Karena dia bukan syarat, dia bukan rukun. Tetapi menyelisihi Nabi itu bisa mendatangkan azab. Lihat surah 24 ayat 63 di kalimat yang kedua. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut tertimpa fitnah di dunia dan tertimpa azab kelak di akhirat. Nabi menyuruh kita untuk mengangkat tangan ketika salat. Patuh, jangan menyelesaikan perintahnya.
Faham? Walaupun tidak membatalkan sholat, tapi ini sebuah kesalahan. Karena menunjukkan ketidaksepanan, menunjukkan ketidakpatuhan. Sementara salah satu sebab mendapat hidayah adalah menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah 24 ayat 54. Siapa yang taat kepada Rasul, dia akan mendapat hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi sekali lagi, di sini kesalahan yang tidak membatalkan sholat, akan tetapi tetap sebuah kesalahan karena menyalahi Nabi, menyelisih sunnah beliau. Di mana kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi begini, kita Allahu Akbar, apa? Gue pengen beda kali kayak dari lo Muhammad, kan gitu kan? Belagu nggak ini? Sombong nggak ini? Sombong namanya. Paham? Dan itu adalah kesalahan. Tidak membatalkan sholat, tetapi tetap ini mengurangi ketaatan kepada Rasul. Dan mengurangi ketaatan akan mencacati iman. Di mana alasannya surat 4 An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Perhatikan, tidak ada keberatan dari mereka menerima apa yang kutetapkan Muhammad. Itu tanda ketidakimanan atau ketidaksempurnaan iman. Ambil apa yang Nabi tetapkan. Tidak boleh ada keberatan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena menaati Nabi dan Allah dan Rasulnya adalah kemuliaan. Jadi tidak membatalkan sholat, tapi mengerti kesalahan. Kesalahan dari aspek moral dan akhlak. Paham? Namanya cacat moral. Karena membangkang. Membangkang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu perintah, jangan diselisihi. Yang kedua, ya, menyampaikan takbir imam kepada para makmum tanpa hajat. Namanya tabligh. Di zaman Nabi ada namanya muballigh. Jika jamaahnya banyak dan suara Nabi tidak terdengar di belakang, ada yang namanya muballigh. Dia membantu suara imam ya sampai suaranya terdengar di belakang. Contoh, imam bilang Allahu Akbar, tapi suaranya kecil. Maka boleh salah satu di antara mereka mengatakan Allahu Akbar. Ini namanya tabligh. Membantu menyampaikan suara imam agar terdengar sampai di belakang. Kalau suaranya terdengar, tidak boleh ada lagi. Faham? Jadi tujuannya ada muballigh karena suara imam tidak tersampai ke belakang. Tidak tertangkap oleh pendengaran orang yang jaraknya jauh. Kalau hari ini sudah terdengar, tidak ada lagi hajat kepadanya. Paham? Tidak ada lagi muballigh karena suara imam dapat didengar sampai di paling terjauh. Sehingga tidak dibutuhkan lagi adanya muballigh tadi. Faham? Boleh jadi suaranya terdengar tapi ada lagi yang ingin apa? Ilatnya adalah karena suara imam tidak terdengar. Maka dibantu oleh orang salah satu jamaah untuk menjelaskan atau menerangkan kepada makmum, imam sudah takbir gitu loh. Kan lucu kalau misalnya imam Allahu Akbar, woi di belakang imam sudah takbir lah, kan nggak lucu kan? Paham nggak? Nah, makanya dia mengeraskan takbirnya Allahu Akbar. Ini namanya muballigh namanya. Tujuannya apa? Supaya suara imam panduan itu sampai ke belakang, diketahui oleh makmum. Tapi karena kita sudah punya pengeras suara dan semacamnya, maka ini tidak
dibutuhkan lagi. Tidak ada lagi penyakit yang mesti butuh obat karena sudah terpenuhi tadi. Ini jelas. Maka kalau sudah terpenuhi tapi masih dilakukan, ini termasuk perkara yang keliru. Faham anak-anak? Yang ketiga, poin ke-19. Tidak bersedekah ketika berdiri sudah takbiratul ihram. Ya, atau bersedekah di bawah pusar atau di bawah pusar, di pusar di bawah pusar. Pada pas sholat Nabi itu ala sadri, di dadanya. Jadi kalau ada, saya boleh berdiri enggak? Kan ada yang gini Bu, di pusar. Ada yang gini, apalagi yang kayak patung Liberty kalau dia. Ya, ada yang begini, ada yang begini, salah. Karena semua hadis menunjukkan ala sadri, tidak ada beliau. Jadi bukan ala batni, bukan di perutnya. Ya bukan di pusarnya, apalagi di bawah pusar. Ini bukan sholat, ini apel siaga. Ya, ada yang begini nggak di masjid? Saya pernah tegur orang, Mas, itu kenapa takbirnya begitu? Ini kamu menghadap Allah, bukan menghadap komandan regu, tahu? Nah ini termasuk kesalahan. Karena apa? Menyalahi sallu kama ra'aitumuni usalli. Menyalahi perintah Nabi, meletakkan di atas dada. Apa kata Nabi? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali Allah perintahkan 4 perkara. Pertama apa? Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan di dadanya ketika salat. Menunjukkan gerakan semua para nabi adalah sama. Yang kedua apa? Ya, memperlambat sahur. Yang ketiga apa? Mempercepat buka puasanya. Menunjukkan bahwa isyaratnya bahwa Nabi memerintahkan sebagai syariat semua nabi, tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dada. Tidak di pusar, apalagi di bawah pusar. Saya tanya, lu lagi sakit perut, kalau dipegang-pegang perutnya tadi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, tapi nggak etis aja menghadap Tuhan kok seenaknya dewe. Bapak kalau ketemu sama Pak Prabowo sama Presiden, ada etikanya nggak? Ada etikanya. Dan etikanya diatur oleh siapa? Protokoler kan? Antum jadi paskibraka ada aturannya nggak? Ada aturannya. Bagaimana ibadah Anda tidak ikut aturan? Kenapa urusan dunia antum begitu disiplin? Kenapa urusan akhirat nggak disiplin? Itu kata anak Medan, sudah menumpang melotot kentut pula kau. Menumpang bumi Allah, mengharap syafaat Nabi tapi nggak patuh, belagu nggak? Itu namanya BB, bodoh belagu namanya. Jangan marah ya Bu, itu gaya gua gitu loh ya. Nah, supaya nggak ngantuk ibu-ibu. Ya, baik, ya. Atau yang ke-20 bersedekah, tapi meletakkan tangannya di atas dada dekat leher. Ada yang gini Bu, ini juga salah. Ya, di sini saja, kira-kira di tengah-tengah sini di atas perut tuh ya. Nah, jadi tidak begini Bu. Kan ada yang gini, udah gitu gini lagi. Saya pernah lihat anak muda di Al-Azhar sholatnya gini. Mas, lagi mau nunggu disalib. Kenapa Pak? Tadi sholatnya kok gini? Emang gitu Pak. Dari mana belajarnya deh? Saya lihat orang-orang banyak begitu. Ah, ini agamanya agama contekannya begini. Bukan agama belajar kan? Tadi saya kira antum dan tunggu disalib seperti beliau di tiang salib. Ya, ini termasuk kekeliruan di atas dada dekat leher. Ini juga termasuk salah sebagaimana kita jelaskan sifat sholat Nabi dahulu. Jelas? Ya, 21. Mengucap Rabbighfirli atau ya amin wali walidayya walil muslimin.
Ini kebanyakan yang suka lakukan aki-aki biasanya. Di masjid-masjid yang cukup tradisionalis. Ya. Begitu imam waladhdallin. Amin. Imam juga kadang-kadang begitu, ada imam. Wali-walidai walil muslimin. Ini bid'ah. Karena menambah-nambah sesuatu dalam agama itu bid'ah bukan? Salat itu ibadah bukan? Salat itu urusan agama atau dunia? Mengatakan wali-walidai walil muslimin, ada petunjuknya dari Nabi atau tidak? Ya bid'ah. Bukan sekedar kesalahan tapi bid'ah. Lebih parah daripada sebelumnya tadi. Karena itu merusak agama. Merusak agama kok dianggap baik. Lucu nggak Bu? Saya tanya sama ibu. Sebuah bangunan sudah sempurna. Ibu tambah lagi, tambah bagus, tambah rusak Bu. Rusak kan? Bukan tambah bagus. Agama itu sudah sempurna loh. Ya? Kalau kita ingin memperbagusnya, itu bukan memperbagus, tapi justru merusak kesempurnaan bangunan tadi. Paham Bu? Maka ini bukan termasuk, tapi ini bid'ah. Kenapa? Karena membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada dasar dari syariat Quran maupun sunnah. Kan baik, apa salahnya sih? Kan saya mendoakan ibu saya, orang tua saya. Masalahnya sesuatu yang baik di tempat yang salah baik enggak? Masalahnya bukan lafadznya. Kadang-kadang kalau kita nggak belajar, iya juga sih, apa yang salah? Kalau dia tanya, emang mendoakan orang tua salah? Jawab, nggak salah sih, tapi waktunya, timingnya nggak tepat kan? Silakan Anda berdoa, tapi mengikuti petunjuk. Kan baik, apa salahnya sih? Tanya sama dia, nanti ruku 3 kali gimana? Gak boleh, kan ruku baik. Paham? Kebaikan kalau diperbanyak baik enggak? Nah ini namanya logika bid'ah, dijawab bid'ah juga. Namanya lobit namanya. Lobit itu apa? Logika bid'ah namanya. Ada teman saya kalau ngomong dasar lobit lo. Ya, apa itu lobit Ustaz? Logika bid'ah saya bilang. Dulu teman saya kalau saya ngomong rasa-rasa mau tinju muka saya. Cuma dia nggak berani. Karena saya kalau ngomong santai aja, dasar logika bid'ah. Dia bilang, you jawabnya tenang aja, tapi hati gue rasanya jantung saya mau copot Ustaz. Itu namanya terapi saya bilang. Kadang-kadang saya kemo loh, nanti lain kali saya amputasi loh. Jelas? Jadi kalau baik kenapa enggak 5 rakaat saja maghribnya? Kan baik enggak? Ya? Kenapa Isya enggak sekali-sekali 6? Kan baik. Artinya kebaikan itu ada takaran dan ukuran. Ada waktu dan tempat. Tidak bisa seenak dalam urusan agama. Karena Allah tidak butuh kreativitas dalam agama. Silakan kreativitas dalam urusan kulineri. Jadi saya sedang punya satu kajian namanya bid'ah kuliner namanya. Di Rawamangun saya lagi mengajar resep ibu-ibu ngolah pisang menjadi 17 resep. Mau nggak masuk kelas tapi bayar. Karena itu urusan dunia. Ya, namanya bid'ah kuliner namanya. Saya juga sedang bikin resep ngolah ikan. Ya, saya punya rendang ikan enak sekali, Bu. Mau saya bawain tapi beli ya. Ya. Kalau bapak-bapak tanya, kok bapak mater amat? Ya lah, namanya orang hidup. Jadi kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umur dunia. Urusan lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi kalau agama kembalikan kepada kata Nabi hadits At-Tabrani. Jadi sekali lagi tidak boleh kita merekayasa sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Karena Allah nggak butuh adanya rekayasa di dalam agama.
rekayasa agama namanya bid'ah. Tadi unsur bid'ah itu ada 3 kan? Saya tanya, ini doa ibadah bukan? Menambah doa dalam sholat perkara agama atau perkara duniawi? Itu satu, unsur penuh kan? Yang kedua, ada dalilnya enggak? Perkara baru enggak dalam agama? Maka itu bid'ah. Jelas? Kok bid'ah sih? Jawab aja, iya sih. Nah, ini bawa hadits yang tadi saya bawa tadi. Jadi kalau orang ngotot, namanya sengot tadi, sesat ngotot. Bongel, bodoh ngeyel. Ya, atau bongot, bodoh ngotot namanya. Ya kita nyantai aja, iya sih. Ya, biasakan yang galakan dia bukan? Masa sih? Apa-apa bid'ah seotak lu bid'ah loh. Saya cuma jawab yang bikin bid'ah di situ, kenapa saya dituduh otak bid'ah? Ya, saya tidak merekayasa bid'ah, otak saya nggak bid'ah, yang bid'ah kan you. Yang membuat bid'ah kan ente, bukan ana. Kenapa saya disebut otak bid'ah? You yang obid, otak bid'ah. Ya, otak bid'ah. Kalau orang Ambon bilang obed itu kafir. Ya, jadi dia bilang obed, tentu orang Ambon marah. Ya, baik, jelas ya. Jadi termasuk bid'ah adalah mengucap berdoa sesudah membaca amin. Ya, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimin. Sering didengar, bahkan terdengar di mic-nya. Ya, kalau imamnya yang agak aki-aki dan condong tradisionalis. Ya, ini adalah bid'ah, bukan sebuah kesalahan, fatal kesalahan. Karena itu adalah bid'ah, menambah perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya. Dan kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Salat kok sesat? Lucu kan? Melakukan kesesatan dalam ibadah dianggap baik. Coba lihat. Kata dia itu bid'ah hasanah, Ustaz. Lah kata Nabi setiap bid'ah sesat, gimana bid'ah hasanah? Itu namanya Nana Hasanah dari Garut kali. Ya. Yang namanya Hasanah itu adalah Nana Hasanah dari Garut. Baik, jelas Bu? Kenapa menyelisih hadis Nabi SAW? Kata Nabi, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Ya. Perhatikan Bu, jika imam telah selesai mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu, maka hendaklah kalian mengatakan amin. Perhatikan aminnya Bu, jangan panjang-panjang juga. A 2 nafas. Minnya 6 nafas. Amin. Biasa aja, nggak usah amin. Nggak usah juga kayak menyerupai gereja kita ini. Ya, coba baca tentang hukum tilawah. Jadi A 2 harakat. Ya, yang kedua matnya 6 harakat. Amin, bukan amin. Kira-kira oktavnya 7 enggak? Mirip gak tetangga sebelah? Nah, 7 oktav itu atau 8 oktav, 10 oktav namanya. Ya, jadi cukup menjawab amin saja. Tidak ada tambahan selain itu. Ya. Jelas Bu? Nabi hanya mengatakan amin saja dan tidak ada tambahan selain itu. Maka mengatakan Rabbighfirli wali walidayya walil muslimin atau semisalnya, maka menyelisih perintah Nabi. Ini termasuk maksiat karena menyelisih perintah Nabi bilang A, Anda nambah B, tambah gak agama itu?
Ini menyalahi enggak? Menyalahi kan? Enggak boleh. Ibu coba kursus masak saja. Ya, instrukturnya bilang cukup apa? Butternya 2 sendok. Ibu bilang kalau 7 sendok gimana? Kan makin enak. Kata chefnya bantat rotinya, Bu. Betul? Urusan masak saja ada takarannya loh. Ibu-ibu ini kelihatan nggak masak-masak, kelihatan. Makanya online ini masak. Baik. Kemudian poin kedua, tidak menggerakkan lisan ketika takbir, membaca Al-Quran dan zikir dalam salat, dan hanya membaca dalam hati saja. Contoh, kemarin saya jelaskan bahwa ada yang namanya di dalam hati, adalahnya dirimu. Paham? Kalau di dalam dirimu, contoh kata Allah di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 205. Wadhkur fi nafsik, bukan di hatimu. Berzikirlah di dirimu. Artinya tanpa suara tapi dengan gerakan lisan. Contoh, ibu misalnya, ibu tidak boleh bersuara ketika sholat kan? Tapi jangan karena tidak bersuara lalu ibu, apalagi baru coba lipstik baru kan Lancome, L'Oreal misalnya. Oh ibu Wardah kayaknya ya. Karena biasa Lancome ada lebih mahal dari Wardah biasa. Ibu dulu pakai apa? Mirabella. Oh Viva, itu masa jadul itu. Ya, itu di masa filmnya judulnya Apa Yang Kau Cari Pak Lupi. Ya, di masa judul film itu Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Itu saya masih kanak-kanak itu. Ya, nah, jadi dulu saya suka pergi beli Viva. Ya, kalau saya pergi ke toko yang enciknya itu suka nanya itu nanya ini. Saya bilang, Ci kenapa nanya? Mana nanya gak diskon lagi? Saya kasih diskon misalnya dulu 50 rupiah, saya kasih 40. Kenapa 40 nak? 10 untuk ajak ngomong tadi. Kan Ci sudah menyita waktu saya. Saya ini orang kerja loh. Emang kerja apa? Ada deh. Ya, nah, si Ciknya ngalah sama saya. Apa kata sinciknya? Nanti kamu cepat jadi orang kaya nak, karena otakmu otak Cina. Mudah-mudahan kayaknya ke Cina tapi nggak kafir kayak Cik ya. Tapi Ciknya ketawa-ketawa aja. Iya, jangan kafir kayak Cik ya. Jelas ya? Jadi tidak harus misalnya gini. Jadi ada gerakan lisan tanpa suara. Alangkah lebih baik kalau dengan suara yang lirih. Kedengaran nggak di situ? Tapi kalau tidak bersuara, tetapi tetap gerakan mulut. Saya katakan apa? Karena sholat itu terhadap perbuatan dan bacaan dan hati. Hati di hati, niat di hati. Khusyuk itu di hati. Paham? Nah, nggak pernah khusyuk di mata. Nah, adapun yang namanya bacaan adalah gerakan lisan. Yaitu lidah dan anggota rongga mulut bertemu yang membentuk huruf, dirangkai menjadi kata, menjadi kalimat yang dapat dimaknai, dapat dipahami maknanya. Paham? Paham Bu? Sambil lihat ke bawah, jangan ibu ngangkat ke atas. Paham? Jadi gerakan mulut yang bisa mendatangkan menyebut huruf yang dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat yang mengandung makna, yaitu makna bacaan sholat. Paham? Coba saya lihat. Jelas nggak terlihat? Sampai orang yang bisu pun ngerti apa yang dibaca oleh orang yang sedang itu. Ya.
min khataya. Apa coba saya sebutkan apa? Nah, ya atau contoh seperti itu. Jadi mesti ada gerakan mulut, nggak boleh tutup mulut. Ya, ibu-ibu saya heran. Ada pernah saya kecil-kecil, saya suka pergi sholat di musola bersama ibu saya. Saya suka lihat mulut ibu-ibu. Kalau sholat zuhur, ya dia diam aja. Saya tanya, Bu, kok tadi nggak baca apa-apa? Kok kamu tahu saya nggak baca? Tadi mulutnya nggak gerak-gerak. Begitu selesai, ibu-ibu cerita, Bu, soal gosip aja ibu lancar loh. Tadi sholat diam aja. Apa kata mereka, Tuan Guru, besok jangan bawa anak ini resek tahu. Tadi ibu sholat, katupin mulut. Pas gosip ibu nyambung deh. Kayak investigator. Lalu, terus gimana? Masa sih baru tahu saya. Kata mereka, Tuan Guru, besok anak ini jangan dibawa deh. Kenapa rese ini anak? Ibu saya tanya, kenapa kamu itu? Itu ibu tadi waktu sholat diam-diam aja gak baca apa-apa. Padahal sholatnya kan gak dengar bacaan imam. Saya kasih tahu dia ngotot. Kewajiban lu ngasih tahu. Tadi kasih taunya sopan, gak kasih tahu sopan. Saya bilang, ibu kenapa tadi sholat katupin mulut? Ibu bisu ya. Kan yang dibolehkan ngatup cuma orang bisu. Ah, kamu anak kecil tahu apa? Namanya orang Ambon tuh kan belagu. Ya, saya bilang, Bu, Nabi Ibrahim muda, lurus, bapaknya tua, sesat kayak ibu, mirip. Emang kalau yang kecil emang sesat, itu salah. Ya, Abu Jahal tua, sesat, Bu. Fir'aun tua, sesat. Di mana-mana yang tua sesat semua, Bu. Karena saya marah, dianggap anak kecil nggak ngerti apa-apa. Kamu anak kecil tahu apa loh? Nah, saya bilang saya lebih tahu sholat dari ibu. Lah ibu tadi bisu, emang kira-kira ibu. Saya tanya sama ibu saya, Mami, itu ibu itu bisu ya? Kenapa nak? Tadi dia sholat nggak baca apa-apa, mulutnya katup aja kayak gitu. Kata dia, coba tanya sama dia bisu nggak? Saya pergi, Bu, ibu nggak bisu kan? Ya enggak lah, namanya ibu-ibu kan. Bukan jutek, jujur intelek, bukan judes, jujur dari setan. Ya enggak lah, masa bisu? Nah, lah ibu bisa ngomong, tadi kenapa sholatnya katup mulut? Emang kamu lihat? Iyalah. Nggak sah sholatnya, Bu. Karena sholat itu kan terdiri dari 3, amalan hati, amalan anggota badan, sama lisan. Lah ibu tadi bisu kayak orang bisu. Dia bilang ke temannya, gila nih anak dari tadi perhatikan saya sholat. Besok jangan diulang, nanti kalau asal jangan diulangi lagi ya Bu. Udah diam loh. Saya nggak diam, nanti ibu ulang lagi, saya lurusin ibu lagi loh. Masa ibu dikasih tahu baik-baik kok nggak nerima? Kamu anak kecil tahu apa loh? Saya tuh lebih tua. Iya Bu, tua nggak dijamin lurus. Nabi Ibrahim bapaknya tua sesat. Ibu kayak bapaknya Nabi Ibrahim dikasih tahu ngeyel loh. Udah pergi sana, kata ibu-ibu tadi. Saya bilang, iya Bu, ibu pergi ke neraka sana Bu. Dikasih tahu baik-baik marah. Kata ibu saya, udah bagus tapi suruh dia ke neraka itu salah. Nah. Karena Nabi tidak pernah berdoa keburukan untuk umatnya. Tugas lu sampaikan aja, kalau dia ngotot diamin aja. Kan Allah tidak meminta pertanggungjawaban atas ngototnya dia. Tapi Allah minta tanggung jawab kalau engkau tahu tapi tidak memberitahu. Ya, nah, saat itu kalau saya ingatin ada yang ngeyel, udah Bu, tanggung jawab saya udah selesaikan. Hari kiamat saya jadi saksi buat Allah dan Nabi bahwa saya udah sampaikan. Ibu dicekik loh nanti. Masih ngancam juga loh. Ya, jadi begitu saya mulai ngajar SMP kelas 2, saya mulai ceramah kemana-mana. Kata ibu-ibu tadi, wajar kok kecil aja cerewet. Ya, jadi saya udah cerewet urusan agama sejak kecil. Kata dosen saya perempuan, karena sering saya kritis dia, kamu laki-laki kok jutek amat sih? Saya bilang, Bu, jutek itu jujur intelek Bu. Kalau ibu itu judes, jujur dari setan, saya bilang.
Ya, sejak itu ibu dosen saya itu kalau ketemu saya nggak berani macam-macam lagi ngomong. Ditanya sama temannya, kok tumben lu diam lawan dia? Jawabannya nggak enak tahu. Jelas? Jadi menggerak minimal tanpa suara tapi tetap menggerakkan lisan, ya. Ya, begitu juga dengan qul ya ayyuhal kafirun, ya, minimal ya. Kan ibu biasanya kuartet kul kan? Qul ya qul hu. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kuartet kul kan? Atau inna ataina. Wal 'asr. Nah, itu kan ayat tertentu. Benar masalah, Bu. Kata Allah, iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat 73 ayat yang ke-20. Bacalah apa yang mudah bagimu dalam Quran dalam salatmu. Tidak masalah. Walaupun pendek tapi berkualitas baik. Alangkah bagusnya kalau panjang dan berkualitas baik. Tidak masalah. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dalam salatmu. Paham? Kalau ibu baca kuliah tidak masalah. Asalkan dengan tertib dan teratur, mengikuti kaifiat qiraah bacaan Al-Qur'an, ya. Jangan cepat-cepat, Bu. Kayak pantat ayam kena angin. Ibu coba pulang dari sini bawa pantat ayam kasih angin, kan gini-gini pantat itu. Apa itu? Itu pantat ayam kena angin. Muqatta'ah. Nabi kalau baca itu muqatta'ah, terpotong ayat per ayat, ya. Ya, jangan sholat seperti pantat ayam ditiup angin, ya. Tapi muqatta'ah, bacaannya terpotong-potong per ayat. Jadi gerakan mulut, saya ulangi, setiap pertemuan antara lisan dan rongga mulut yang membentuk huruf. Ba kan bukan? Betul? Paham? Bi. Huruf bukan? Bis. Walaupun tanpa suara tapi harus membentuk huruf yang dirangkai menjadi kata bismi, ya, bismillah dan seterusnya. Sehingga mengandung makna yang dapat difahami oleh hati dan akal dalam lisan-lisan kita tadi. Jelas? Maka terlalu kesalahan ketika membaca dalam hati, padahal bacaan itu bukan rukun hati, tapi dia adalah rukun lisan. Saya ulangi, sholat terdiri dari 3 bukan? Ada amal hati, niat, ikhlas, khusyuk, tertib, faham itu adalah urusan hati. Adapun lisan, takbir, ya, membaca iftitah, membaca suratul Fatihah, membaca surah walaupun sunnah, ya, takbir dan semacamnya, ini termasuk amaliyah lisan. Namanya aqwal, ucapan qauliyah namanya. Kalau yang tadi qalbiyah namanya. Yang kedua qauliyah, ucapan. Yang ketiga fi'liyah, perbuatan anggota badan. Ya, ruku, i'tidal, berdiri itu adalah, ya, fi'liyah, perbuatan. Dan diletakkan pada porsinya masing-masing. Tidak boleh ditukar-tukar. Jadi yang lisan dimasukin ke hati. Nanti urusan hati diumumkan usalli. Nah, lucu kan? Nah, Indonesia kebulak-balik. Yang hati ditaruh di lisan, lisan ditaruh di hati. Ini namanya bolak-balik bukan? Kan? Niat itu amaliyah qalbiyah atau lisaniyah? Niat itu qauliyah apa qalbiyah? Ya, jangan di qauliyah, jangan diucapkan. Ya, al-fat takbir. Qauliyah apa qalbiyah? Qauliyah. Iftitah, qauliyah apa qalbiyah? Qauliyah, namanya qauliyah itu lisan. Ucapan apakah bersuara atau tidak bersuara? Tadi saya katakan, apa itu ucapan lisan?
bertemunya lisan dengan rongga mulut, anggota rongga mulut yang membentuk huruf. Dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat yang mengandung makna. Ya, contoh ada alif, ada lam bukan? Ha, alhamdulillah. Jangan. Oh selesai? Kan udah. Yang lebih gawat lagi pakai hadis lagi. Hadisnya benar tapi tujuannya batil. Ya, ada orang ngomong gini, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai bacaan, yang penting hati. Di bawah hadisnya otaknya miring yang bawahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadisnya sahih Bukhari, Muslim dan lain. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Berarti kan hati. Selesaikan kan Allah lihat hati. Nah, ini apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell. Paham? Kadang-kadang hadisnya benar tapi ditempatkan di tempat yang salah. Maka belajar itu benar supaya nggak tertipu oleh banyak orang seperti itu. Hadisnya sahih tapi bukan dimaksudkan itu kan? Baik. Imam diam dalam Al-Fatihah agar makmum dapat membaca Al-Fatihah. Ada sebagian orang mengatakan disunahkan imam itu kalau sudah membaca Fatihah tidak boleh langsung membaca surah tapi diam. Tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat dari para sahabat bahwa Nabi apabila selesai membaca Fatihah beliau diam sejenak. Tidak ada. Riwayat itu Nabi langsung. Waladhdallin, amin. Langsung Nabi membaca surah. Maka menetapkan perkara ibadah harus dengan dalil. Ingat kaidah enggak? Al aslu ibadatu mamnu hatta yaquma bidalilin al-amr. Hukum asal ibadah itu haram kecuali dengan dalil yang menetapkan. Jadi tidak ada dalil si imam diam sudah Fatihah untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca. Kalau itu bagian dari syariat, pasti Nabi akan menjelaskannya kepada kita. Kalau itu bagian dari syariat atau pernah dicontohkan Nabi, pasti dikhabarkan oleh para sahabat sebagaimana mereka mengkhabarkan sifat sholat Nabi yang lain. Ya, saya pernah jadi imam di satu daerah. Begitu waladhdallin saya baca. Habis itu jadi protes sama bapak-bapak. Mas, kok keburu amat sih? Keburu gimana Pak? Orang kita mau baca Fatihah, Bapak udah baca surah deh. Setan yang masalah buat Bapak. Lah iyalah. Gak usah ngotot Pak. Apa dasar argumennya Pak? Lah kami kan biasa gitu. Nah, saya kan gak biasa gitu Pak. Ini lucu gak? Kami biasa gitu Pak. Udah gitu galak lagi. Saya nyantai, saya kan gak biasa gitu Pak. Bayangkan kalau agama ngikut kebiasaan Bapak, kacau gak? Lah kami di sini biasa lah, saya kan gak biasa Pak. Gimana kalau ikut biasa Bapak tahu gak biasanya saya? Repot gak Pak? Pertanyaannya kita kembali kepada kaidah Pak Bu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Pertanyaannya, coba tunjukkan pada saya dalilnya bahwa Nabi habis Fatihah jeda dulu untuk makmum membaca Fatihah. Ya nggak ada tapi, nggak usah tapi nggak ada titik. Nggak ada tapi, lah gimana? Perdebatan dipanjang Pak kalau tidak ada tapi kan? Tidak ada titik, nggak ada tapi-tapian. Paham? Jadi ini termasuk kekeliruan dan termasuk bid'ah. Karena mengada-ada perkara baru dalam urusan agama. Jadi tidak ada dalil, tidak ada riwayat dari para sahabat menjelaskan bahwa Nabi apabila membaca Al-Fatihah selesai, kemudian diam atau jeda memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Ya, yang ada adalah Nabi langsung membaca surah. Sehingga
membuat ini namanya perkara baru nggak dalam agama? Perkara baru nggak dalam agama? Menambah nggak kaifiat sholat? Berarti ini termasuk bid'ah karena melakukan sesuatu perkara baru dalam agama yang tidak ada dasar dari syariat. Kata dia, tapi Mas, kan kita mesti baca Fatihah. Ya kalau Bapak mau baca aja kali, tapi nggak usah maksa saya harus tunggu Bapak. Lagi saya nggak tahu Bapak udah selesai baca kapan. Nanti saya tanya lagi, udah selesai belum? Kan repot nggak Pak? Bapak itu ngotot. Tapi kan kita mesti baca Fatihah di rukun sholat. Ya silakan baca aja kali Pak. Masa saya dipaksakan suruh buka sejadah waktu? Nanti saya nanya lagi, udah selesai belum? Panjang gak ceritanya? Jelas? Nah ini contoh-contoh akal yang tidak sempurna begitu modelnya. Karena tidak di atas hujah syariah. Ya, tapi memakai prinsip sukoi. Suka-sukaoi. Paham? Jadi Bapak itu ngotot. Satu masjid loh, satu masjid. Tapi kan kita kan masih baca Fatihah. Emang saya larang Bapak gak boleh baca Fatihah? Kan enggak. Silakan saja baca. Tapi yang jadi masalah mana dalilnya saya mesti disuruh diam kasih kesempatan. Pertanyaannya, kapan saya tahu Bapak selesai baca? Mesti saya nanya dulu, gimana Mas? Orator. Biar kita lanjutkan. Atau Bapak selesai baca, Bapak teriak, lanjutkan gitu. Jadi orang baru bukan? Paham nggak? Nah, ini aneh-aneh orang Indonesia. Ya, beragama pakai logika. Orang gini nggak usah pakai dalil, balikin logikanya lagi. Paham? Sekali lagi, kalau kan kita masih baca Fatihah, ya silakan baca aja kali. Kan tidak ada dilarang Bapak membaca Fatihah di belakang saya kan? Tetapi saya disuruh jeda waktu, kasih kesempatan, nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya. Kapan saya dipaksakan sesuatu yang tidak ada petunjuknya? Paham? Saya tanya, terus kapan saya tahu Bapak selesai baca supaya saya lanjutin? Saya tunggu Bapak komen, lanjut gitu. Kacau nggak kalau beragama model begini? Kacau nggak Bu? Kacau kan? Kalau kita memakai logika dengan logika nggak ketemu kan? Ini seperti logika iblis dengan Allah Jalla Jalla, nggak nyambung kan? Paham? Jadi cara menjawabnya begitu. Baca Fatihah saja, tapi tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dari Nabi. Imam itu menjeda bacaannya untuk memberi waktu dan peluang kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Kalau mereka beralasan sekarang kita mesti baca Fatihah, ya baca aja, ngapain nunggu imam mesti stop dulu. Karena itu butuh petunjuk dan tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini jelas nggak penjelasan ini? Supaya meyakinkan. Kalau saya bilang salah aja, di mana letak salahnya? Jelas? Kemudian 24, banyak bergerak pada tidak dibutuhkan. Bergerak boleh. Saya pernah jelaskan di sini. Nabi pernah sholat sambil gendong bayi bukan? Dan beliau meletakkannya ketika beliau sujud. Dan beliau mengambil bayi itu ketika berdiri. Ada gerakan yang bukan sholat, tapi dibutuhkan. Saya pernah jelaskan hari Aisyah, Nabi pernah jalan buka pintu untuk Aisyah bukan? Kalau dibutuhkan. Tapi yang dimaksudkan banyak gerak adalah gerakan yang memang tidak dibutuhkan. Ya, nggak gat tapi garu-garu. Ada yang sholatnya sambil goyang-goyang. Ya pernah di masjid ya, di Istiqlal sana ada anak sholatnya begini. Saya tanya, Mas, tadi lagi konser. Ya, oh Bapak perhatikan, kamu di depan saya gimana sih? Ya, kenapa konser Pak? Tadi kamu kan goyang-goyang kakimu dari awal sampai akhir sholat. Saya pikir kamu lagi menghayal, lagi di atas panggung, lagi konser kan. Gak boleh sholat seperti itu. Batal sholat ulang. Masa sih? Iya sih. Nah, dijelasin katanya. Gak boleh gerak-gerak yang tidak dibutuhkan. Ya, ini makanya iblis lihat orang Indonesia tuh senang banget loh. Apa kata iblis? Emang logo banget gitu loh. Ya, karena aneh-aneh ibadahnya.
Ya, dia berbuat agama sekehendak hatinya. Tanpa dia sadari, dia telah mengikuti jalan pikirannya iblis membuat agama sendiri. Menyelisihi jalan yang lurus tadi. Dari petunjuk manusia paling lurus Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, 5, bermain-main dengan anggota pakaian dan anggota badan. Contoh, saya suka perhatikan orang kalau bangun dari ruku, Samiallahu liman hamidah. Kan namanya kebiasaan, nggak boleh. Ya, kalau memperbaiki baju kecuali terbuka auratnya. Betul ya? Kadang-kadang saya suka perhatikan bapak-bapak di masjid. Sami Allahu liman hamidah. Termasuk bermain-main dalam sholat. Ya, boleh meluruskan baju kalau tiba-tiba terbuka auratnya, wajib tutup. Kalau nggak ada, ngapain itu digerak-gerak, termasuk bergerak tanpa kebutuhan. Udah biasa Ustaz tadi, udah biasa lagi kita melihat. Kebiasaan kok diikuti. Ya, biasa kalau benar gak masalah. Satu yang salah jangan dibiasakan. Bida itu apa? Sesuatu yang salah tapi dibiasakan, bukan? Lalu menjadi biasa. Karena udah biasa, lalu dicari alasan pembenaran. Sehingga lama-lama menjadi sebuah kebenaran, padahal kebatilan. Karena terbiasa. Sesuatu yang salah tapi dibiasakan menjadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan kalau disukai lalu dicari pembenaran. Nah, itulah rusaknya agama. Faham anak-anak? Jadi tidak boleh memperbaiki baju dan semacamnya ketika bangun dari ruku sama misalnya. Ya, boleh kecuali kita merasa ada aurat yang tersingkap lalu kita menutupinya. Kalau bajunya baik-baik, kenapa dilurusin? Ya, ini termasuk gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat. Ya, kemudian yang kedua, 6, ikhtisar. Ya, berkaca pinggang. Saya kira ini nggak ada orang sholat berkaca pinggang kecuali aliran sesat ya. Ya, saya belum pernah lihat orang sholat berkaca pinggang. Ya, yang ada balik berkaca pinggang mungkin. Tapi orang sholat tidak berkaca pinggang atau bertolak pinggang. Nggak ada, kita nggak usah bahas. Ya, kemudian 27, tidak tum'aninah dan tidak meluruskan tulang punggung ketika berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Dan kita udah bahas Nabi menyuruh orang mengulangi sholat 3 kali kan? Karena tidak tum'aninah. Seperti ayam mematuk jagung, tak gitu. Ya, jadi dia harus membuka. Saya pernah katakan haditsnya bahwa Nabi itu kalau ruku sampai diletakkan gelas berisi tidak tumpah airnya. Saking lurusnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika ruku itu lurus punggungnya sampai kata sahabat, andaikan kita taruh gelas berisi air yang penuh pun tidak akan tumpah. Saking lurus dan diamnya Rasulullah ketika ruku. Ya, tidak seperti kita kadang-kadang rukuknya begini. Udah kayak kura-kura gitu. Saya pernah nanya, Bapak kena itu tulang, ada gangguan tulang, Pak? Enggak, Ustaz. Kenapa enggak lurus? Malas. Masya Allah. Kenapa malas? Udah biasa, Ustaz. Kebiasaan dianggap sebuah kebenaran. Ya, ada yang lurus tapi gini-gini, Bu. Kenapa saya lacak? Ya. Saya bilang, Bapak ini sholat menghadap Allah, menghadap waktu itu Presiden Pak Jokowi. Coba lihat tampangnya Pak Jokowi dengan gantengan saya kan. Tapi dia presiden, kita beretika menghadapnya. Gimana ada menghadap Allah jalan-jalan pakai main-main? Ya, mungkin gegatelan kali ya. Saya bilang, Bapak panuan. Enggak juga Ustaz. Lah, kenapa tadi sholat? Saya perhatikan Bapak bukan sekali. Setiap rukuk begitu-begitu. Jadi saya kira Bapak sedang penyakit gatal, lalu tidak bisa garuk, lalu gini-gini. Karena geli badan Bapak. Ya enggak sih Pak. Lah, kenapa Bapak gerak-gerak tadi? Gak boleh Bapak. Ya, ini termasuk mempermainkan sholat. Gak boleh. Jelas ya?
Jadi tum'anina itu tenang, tidak ada gerakan sama sekali, lurus betul punggung, berdiri juga tegak. Kecuali orang yang mengalami gangguan kesehatan, mungkin dia bungkuk dan semacamnya, maka tidak mengapa. Karena kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kalau kita mampu berdiri, berdirilah yang lurus. Jangan Allah kasih kemampuan tegak tapi bungkuk, gak boleh. Itu termasuk kufur nikmat bukan? Termasuk kufur nikmat bukan? Allah kasih sehat tapi lagaknya kayak orang sakit. Nanti kalau dikasih sakit, saya pengen kayak antum. Kita kan aneh kan? Waktu sehat lagaknya kayak sakit. Dikasih sakit, saya pengen sholatnya berdiri Ustaz. Saya tanya, selama sehat Bapak kemana aja? Nah, aneh gak kita ini? Ya, sehat berlagak kayak sakit. Kalau sakit pengen beribadah kayak orang sehat. Ini tell me gak telat mikir gak bu? Aneh orang-orang itu. Ya, baik. Ya, kemudian yang kedelapan, memandang ke atas atau melihat ke tempat lain bukan ke tempat sujud. Jadi Nabi itu kalau sholat, nadhara nahdhar sujud, dia memandang ke arah sujud dari awal sampai akhir. Ya, jadi beliau itu sholatnya seperti ini. Ya, mulai dari awal takbir, mulai berdiri sudah memandang ke bawah. Allahu Akbar. Jadi enggak Allahu Akbar. Enggak. Paham? Atau boleh jadi Allahu Akbar. Ya, ada yang memandang ke atas, ada melirik temannya. Apalagi ibu-ibu kan kipo kan. Apalagi yang sebelah pakai mukenanya bagus kan, ibu penasaran bukan? Karena mukenanya bagus deh. Selesai belum salam, dari mana beli? Ini mempengaruhi. Ya Allah, itu namanya muka kipu. Ya, saking kipunya sampai sholat melirik-lirik orang bermukena. Ya, atau dia pakai baju agak bagus tadi dilirik. Selesai dia tanya, itu beli di mana bu? Begitu dikasih tahu, ini buatan Ane Avanti bu. Wah, nggak bisa kebeli, udah tahu nanya. Ya, jadi tidak boleh. Dan kata Nabi ini termasuk tendangan syaitan. Ya, jadi setan membuat dia memandang ke tempat lain. Antum lihat di hadis, ya. Yantahinna aqwamu yarfa'una absarahum ila sama'i fi salat. Aw la yarji'u ilaihim wa fi riwayatin yalla tahdufanna absarahum. Ya kata Nabi, janganlah seseorang itu benar-benar berhenti memandang ke langit ketika sholat, atau mata mereka tidak akan kembali lagi. Bu, di sini Nabi sampai berdoa keburukan kepada orang yang tidak memandang ke tempat sujud. Kata Nabi, janganlah mereka memandang ke atas, atau jangan-jangan sampai Allah tidak balikan wajah mereka kembali ke tempat sujud. Ini termasuk ancaman. Sesuatu mengandung ancaman, minimal hukumnya makruh tahrimah, makruh yang dekat kepada haram. Kalau tidak sampai tingkat haram, minimalnya makruh tahrimah, makruh yang dekat kepada haram. Kata Nabi ingatkan, suruh mereka melihat, jangan melihat ke atas, atau jangan-jangan sampai Allah tidak membalikan wajah mereka memandang ke bawah. Berarti Nabi sangat tegas ya, menunjukkan betapa tercelanya sholat sambil memandang ke atas. Tapi lihat ke tempat sujud. Ini termasuk kesalahan-kesalahan di dalam salat. Ada imam juga, saya pernah lihat di satu masjid, imam baca udah lihat ke atas gerak-gerak lagi. Coba lihat kakinya di bawah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kakinya gini-gini loh. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lama-lama goyang-goyang. Ini lucu kan? Ya. Selesai saya bilang, Pak, tadi Bapak menghayal waktu baca Fatihah saja di imam. Kok menghayal? Saya perhatikan Bapak. Kok kan Bapak di depan saya di belakang Bapak. Ya. Ini
termasuk kesalahan di dalam sholat. Karena Nabi sampai mencela dengan celaan yang keras tadi. Jelas ya? Maka perhatikan jangan sampai kita melakukan 29, menoleh tanpa keperluan. Ya tadi contoh saya kasih tahu tadi, ya begitu lihat teman sebelah mukenanya bagus, ibu noleh ke sebelah. Atau ada orang lewat, ibu kepo juga noleh juga. Maka ini termasuk kesalahan di dalam salat. Ya, kata Nabi, ikhtilasu yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Menoleh tanpa alasan itu adalah sebuah curian yang dilakukan setan terhadap salat seorang hamba. Jadi setan mencuri salat kita dengan mempengaruhi kita memandang sesuatu yang tidak harus kita lihat. Itu menoleh dan semacamnya. Jadi jangan kira kita sedang sholat aman dari setan. Setan juga mengganggu kita ketika sholat. Salah satunya adalah menarik perhatian kita dengan menoleh. Orang lewat ditolehnya. Ya. Maka ini termasuk kesalahan yang cukup fatal. Kenapa? Sholat tapi mengikuti gerakan setan. Waliya'udzubillah. Sebentar Allah mengatakan di Quran surah 24 ayat 21, ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka tidak boleh. Ya, kata Nabi, tidak boleh menoleh. Karena menoleh termasuk pencurian syaitan. Setan membuat kita meninggalkan sholat kita dengan menoleh. Berarti ketika menoleh kita sedang mengikuti langkah syaitan, dan itu terlarang dalam syariat Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ke-30, memandang sesuatu yang melalaikan kekhusyuan salat. Maka yang salat bajunya jangan banyak tulisan di belakang. Nanti mengganggu orang di belakang. Muda kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga. Nah ini gedagadu namanya. Ya. Nah. Ada yang gan rases lagi bajunya. Ya. Ada yang Rolling Stone. Ya. Ada yang lebih gila lagi, Lady Gaga gambarnya di belakang. Masya Allah. Ya, atau Jodie Foster dan semacam. Tahu ya itu setan-setan Belanda kan, setan-setan bule kan. Bapak-bapak pasti senang. Lady Gaga, Jodie Foster dan semacamnya. Ya, ini kan mengganggu khusyuan. Ya, maka hendaklah melihat ke tempat sujud. Ya, jangan melihat sesuatu yang mengganggu kekhusyuan salat kita. Saya kira 30 dulu ya. Antum seenak cuman ngangap. Saya ngomong. Antum ngangap, saya ngomong. Capek ya ngomong. Antum ngangap aja capek, gimana yang ngomong. Ya, jelas ya. Jadi itu termasuk kekeliruan pesalat yang tanpa kita sadari ada mengandung dosa, ada yang diancam dengan neraka, ada yang mengurangi kualitas salat. Baik, saya kira 30 dulu ya. Insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau ditanya, emang nggak boleh buat kesalahan ya? Sebisanya nggak boleh kan? Salah kok dibuat gimana sih? Ya? Kenapa kita mengetahui kesalahan sholat? Ya karena kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah siapa yang lebih baik amal. Dan amalan yang bagus, amalan yang sempurna tanpa ada kesalahan. Walaupun tidak paling sempurna, minimal sempurna. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tapi yang paling baik amal. Dan kita berusaha dalam amal kita sholat seutama-utama amal di hari kiamat. Dari pertama dihisab di hari kiamat. Kita pengen bagasi kita pertama dibuka yang paling bagus. Sholatnya bukan. Ya Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah kitab sholat, memperbaiki sholat. Kata Nabi, amal yang pertama dihisab dari anak manusia adalah sholatnya. Pengen gak bu? Ketika ibu sampai di terminal kedatangan mahsyar, begitu bagasinya dibuka sholatnya, barang bawaannya bagus sekali. Dan kata Nabi kalau sholatnya baik, insya Allah Allah permudah hisab yang lain.
Artinya kalau sholatnya sudah tidak mencurigakan barang-barang lain, insya Allah aman-aman aja kan. Jelas bu? Kira-kira ilustrasi dunia. Amal itu barang bawaan, bukan bagasi, bukan. Dan bagasi kita pertama diperiksa itu apa? Sholat. Alangkah indahnya ketika begitu dibuka bagasinya, ternyata sholatnya sempurna, tidak ada yang perlu dicurigai. Detektor tidak bunyi sama sekali. Aman nggak perjalanan itu? Aman perjalanan. Jelas? Sehingga mengetahui kesalahan adalah untuk memperoleh kesempurnaan. Rasul kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada radio. Saya mau diapain sama beliau? Karena yang beliau buka, maka beliau yang mandu sampai akhir. Ya, silakan Bapak. Kalau Ustaz, Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan. Mohon maaf istri saya nggak ada, jadi ibu-ibu pakai angkat tangan aja ya, nanti saya tunjuk. Kemudian terima kasih ada salah satu jamaah memberikan hadiah untuk kuis. Cuma nanti kuis izin Ustaz pakai tunjuk tangan saja menjawabnya, karena istri saya sedang safar, jadi kita pakai ala tunjuk tangan, tidak seperti biasa. Tafadhal silakan yang mengajukan pertanyaan. Siapa dulu? Bapak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz yang mengenai poin 24. Apakah ada dalil atau ketentuan jumlah gerakan yang tidak diperlukan, jumlah maksimal, batasan, ataupun ketentuan gerakan seperti apa yang tidak termasuk tidak diperlukan, gatal, menggaruk atau memegang jenggot atau kadang-kadang saya jelas melihat gitu. Apakah ada dalil? Imam Syafi'i mengatakan 3 kali gerak berturut-turut batal. Ini tidak ada dalilnya. Sebab Nabi tadi bergerak membuka pintu, nggak mungkin 3 kali tidak berturut-turut kan? Ketika menggendong bayi, mengangkatnya kan bergerak bukan? Nggak mungkin nggak 3 kali kan? Sehingga makanya saya selalu bilang sebuah pendapat dapat diterima kalau cocok dengan Quran dan Sunnah. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapatku sampai dia tahu bersesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi Imam Syafi'i mengharamkan kita mengikuti pendapat beliau kalau tidak bersesuaian. Kalau mengatakan 3 kali gerakan berturut-turut batal, ini lemah. Karena tidak ada dalil menunjukkan akan hal itu. Ada beberapa dalil justru Nabi bergerak lebih dari 3 kali kan? Tapi sekali lagi dibutuhkan bukan? Gerakan Nabi itu karena dibutuhkan. Contoh, antum lihat di surat 4 An-Nisa ayat 101 dan 2. Bagaimana sholatnya Nabi ketika perang sambil megang senjata bukan? Hah? Ketika sujud dia letakkan senjatanya. Ketika bangun dia angkat senjata. Ini gerakannya pasti lebih banyak kan? Jelas? Maka intinya gerakan apa saja kalau dibutuhkan. Contoh gatal. Jangan biarkan nanti nggak khusyuk. Garuk aja. Asal jangan garuk kayak bukan sholat gitu. Tentu garuknya ya sesuai dengan orang sholat gimana sih? Ya, mengusap jenggot. Ini gerakan gak dibutuhkan. Ya kecuali misalnya jenggotnya berantakan kayak rambut jagung misalnya tidak, lalu diluruskan tidak masalah karena dibutuhkan. Misalnya ketika dia rukuk, siapa tahu jenggotnya lebat sehingga berantakan jenggotnya. Nah, dia boleh luruskan. Tapi kalau jenggot aman-aman saja tapi tetap dielus, ya namanya gerakan gak dibutuhkan. Maka gerakan apa saja kalau memang dibutuhkan tidak membatalkan. Gerakan apa saja tanpa dibutuhkan jelas bisa membatalkan sholat. Jelas ya? Yang berikutnya bapak-bapak dulu mungkin. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai nomor 18, menyampaikan takbir imam kepada para makmum tanpa hajat. Kita tahu di Masjid Haram sama Masjid Nabawi meskipun suara imam rendah tapi kan suaranya terdengar sampai mana-mana. Itu juga dibid'ahkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan sampai sekarang Iya, beliau juga mengatakan itu tidak boleh. Karena ilatnya kebutuhannya tidak ada. Karena itu ilatnya kan untuk membantu imam kan. Kalau imam sudah sampai kenapa lagi diulang-ulang? Ya. Jadi boleh jadi ada yang maksud ada sunnah, ada juga menyelisih sunnah. Allahu a'lam ya.
Ya, yang berikutnya ibu-ibu silakan. Saya pernah jelaskan kan? Bukan, dulu kan saya pernah jelaskan gini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu itu fil amr. Domirnya Anda semua. Ini namanya dalil umum. Antum di sini awo maupun awewe. Maka semua laki-laki, perempuan, awewe, awo, aki-aki, nini semuanya sholat kayak Nabi. Adapun mengatakan wanita begitu butuh dalil khusus. Karena dalam kaidah agama tidak boleh membatasi sesuatu yang umum kecuali dengan dalil yang khusus pula. Dan tidak ada dalil mengatakan perempuan kalau sujud begitu dan begini. Paham? Karena perintah sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam kaidah agama, sallu, salatlah kalian. Domirnya antum. Antum di sini umum. Awo atau awewe, aki-aki atau nini-nini. Kata Nabi, hei perempuan laki-laki, hei awewe awo, hei aki nini, sholatlah kalian sebagaimana oleh aku sholat. Berarti contoh Nabi itu ketika sholat sendirian membuka ininya untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan hadis tadi. Kalau mengatakan perempuan tidak boleh gini tapi gini, butuh dalil khusus. Dan tidak dalil mengkhususkan akan hal itu. Maka kembali kepada keumuman dalil. Laki dan perempuan sama sholatnya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ada yang pakai alasan. Lah kan kata Allah di Quran surat 3 ayat 36. Laisa dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Itu dalil berlaku umum. Secara genetik laki dan perempuan berbeda bukan? Ayat tadi tidak menjelaskan ibadah laki-laki dan perempuan beda. Ibu-ibu ketika tawaf sama dengan laki-laki enggak? Ya, kenapa ibu-ibu enggak jalan kemayu gitu supaya beda dengan laki-laki? Enggak. Jadi ayat tadi benar, laisa dzakaru kal untha, tapi bukan ala ayat untuk perkara ibadah. Menjelaskan ketika Maryam dilahirkan dan dia perempuan sama ibunya bernazar untuk mewakafkan dia di Baitul Muqaddas, dia mengatakan, ini wadab unsa, ya Allah aku berikan anak laki-laki. Allah tahu ayat kalau kan perempuan. Tetapi kata Allah, tetap nadab itu dipenuhi. Dan ini bukan dalil untuk membuat jadi alasan dalam ibadah laki-laki berbeda, tidak. Ya, itu bukan dalil untuk membedakan sholat laki-laki dan perempuan. Karena kata Nabi tadi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Domirnya adalah kalian semuanya antum. Dalam kaidah usul fikih antum itu kata umum. Awewe maupun awowo. Tahu awowo enggak, Bu? Kalau awewe tahu kan? Masukin saja kamus bahasa Sunda baru, awowo. Awewe perempuan, awowo laki-laki. Ya? Maka tidak boleh membatasi keumuman dalil kecuali dengan dalil. Saya pernah lihat ustadz dari TVRI mengatakan perempuan kalau bersedekap hendaklah menekan payudaranya ke atas. Ya nggak ada dalil semacam itu. Ya, ini tidak benar. Sebab apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Kalian di sini saya ulangi adalah umat Muhammad laki-laki dan perempuan. Maka mengkhususkan sholat menyelisih Nabi butuh dalil. Jelas ya? Dalil umum tidak boleh ditaksis, dibatasi keumumannya kecuali dengan dalil. Karena kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian hendaku sholat. Menunjukkan tidak dibenarkan kita membuat kaifiat sholat sendiri. Harus copy paste dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Ya, yang berikutnya saya baca yang dari Zoom dulu ya, Ibu. Ya, silakan. Nah, Ustadz, kalau saya membaca doa di dalam sujud, setelah doa sujud, apakah dibolehkan membaca doa lainnya? Apakah dibaca dengan
komat kami, mulut komat kami atau tidak. Kemudian sambung dengan pertanyaan berikutnya yang sejenis, apa boleh membaca doa selain yang diajarkan, selain doa sujud? Baik, bolehkah menambah doa di dalam sujud selain tasbih sujud? Boleh. Haditsnya kata Nabi, aqrabu ma yakunu 'abdullah fi sujud. Seorang hamba paling dekat kepada Tuhannya ketika dia sujud. Faktsaru du'aakum fihi, kata Nabi. Maka perbanyaklah doa-doa kalian padanya. Jadi Nabi membolehkan kita membaca doa ketika sujud. Dan para ulama bersepakat sujud adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka boleh, itu alasan pertama. Dalilnya tadi. Yang kedua, kata Nabi, faktsaru du'aukum. Tidak terbatas pada doa di Quran dan Sunnah. Berdoa dengan hajat kalian masing-masing. Faham? Itu yang kedua. Minta apa saja. Bapak-bapak mau minta bini lagi silahkan. Ya, yang jomblo minta jodoh silahkan. Yang sudah 2 mau nambah 3 silahkan. Yang haram kalau sudah 4 tambah 5. Gak boleh, karena cukup 4 saja. Dan perempuan yang dapat laki yang kedua itu bukan pelakor. Pelakor itu bini kelima yang pelakor. Setuju nggak bapak-bapak? Ya, perebut laki orang itu kalau bini kelima, kan laki-laki dibolehkan 4 bukan? Jadi laki-laki dikasih kapling 4. Kalau 1 sudah penuh, 3 masih kosong, bukan melapor namanya. Ibu boleh suka nggak suka, tapi syariatnya begitu. Kata ibu, Ustadz kok nggak jaga perasaan kami? Itu masalah Allah. Masalah saya menerangkan syariat. Paham? Jadi sekali lagi, minta apa saja, urusan dunia maupun akhirat, selama bukan maksiat dan memutuskan silaturahim. Silakan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sholat adalah ibadah yang tidak bisa bahasa lain. Maka kalau mau qomat kamit pakai bahasa Arab. Apakah doa dari Quran atau Sunnah pakai bahasa Arab, atau doa sendiri pakai bahasa Arab. Karena tidak diperkenankan menggunakan bahasa lain di dalam sholat. Masalahnya Pak, saya gak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda tuh. Tenau-nau atau berdoa bahasa Sunda, tapi jangan di lisan, di hati saja. Tapi kan lah, doa kan bukan bacaan sholat. Paham? Paham gak? Doa yang sifatnya masalah bukan doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Allahumma firli warhamni, itu doa ibadah, tidak boleh dengan hati. Adapun doa masalah bukan bagian dari sholat, maka boleh dengan hati. Paham? Lah kan kita lagi sholat, doa itu kan lisan. Iya betul, tapi jika dia bukan bagian dari rukun dan kaifiat salat, tidak mengapa. Ya, kalau dibaca di hati. Kenapa? Karena kendala kemampuan bahasa sholat. Sampai di sini jelas gak? Saya ulangi, memperbanyak doa ketika sujud dianjurkan Nabi. Tadi dalilnya. Yang kedua, apa yang diminta? Up to you, terserah lo. Ya, selama bukan meminta perkara maksiat dan memutuskan rahim. Hadits Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, karena dalam sholat tidak boleh menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Quran, bahasa Arab. Allah jadikan bahasa agama adalah bahasa Arab. Maka kita gunakan bahasa Arab. Lah kendalanya saya nggak bisa bahasa Arab atau Bapak bisa nih bahasa Jawa. Gimana toh? Ya betul nopo-nopo. Pokoknya sing penting gitu loh. Jelas? Tidak boleh dengan lisan, dengan hati boleh saja. Nah tapi kan salah. Jawabannya doa masalah bukan doa ibadah. Kalau doa ibadah dengan lisan, doa ibadah apa? Doa-doa yang ada pada bacaan sholat. Adapun doa yang ditambah itu namanya doa masalah. Ya, doa yang berhajat kita. Maka ini bukan bagian dari sholat. Maka up to you, terserah. Paham? Paham anak-anak? Maka karena tidak bisa bahasa Arab tapi pengen berdoa, maka cukup di hati saja. Toh Allah tahu juga kan? Allah tahu nggak kalau ibu di hati? Allah tahu. Ya. Apa kata Allah?
Apakah engkau membesar awijharu bih wa huwa a'lamu bima sudur. Ya, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Surat 67 ayat yang ke-13. Apakah engkau mengeraskan suaramu atau engkau mendiamkannya? Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati kita. Maka ini bersifat umum, doa-doa khusus tadi. Kalau ada yang tanya, kalau di hati kira-kira sah nggak? Ya sah lah. Ya, nah, karena itu bukan berkaitan dengan ibadah salat. Maka boleh di hati. Dan Allah tahu kok. Ya, namanya curhatan hati bukan. Ya, selama ibu ikhlas dan khusyuk dalam mengucapkannya di hati, Allah pasti menerima dan mengijabah doanya. Jelas ya? Ya, Ibu yang di belakang tadi ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Bu. Begitu, oh, Ibu salat salam pertama, yang kedua kentutnya. Baik, Bu, salam kedua itu sunnah. Salam pertama wajib. Salat itu dinyatakan berakhir dengan salam yang pertama. Jadi contoh, udah nggak usah dengar dulu, belum selesai. Ibu itu kerja gitu. Ya, mengganggu konsentrasi tahu. Ya, baik. Jadi sholat itu dinyatakan berhenti, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sudah kita jelaskan di awal. Dan salam yang menandai akhirnya sholat, salam yang pertama. Paham? Assalamualaikum. Tiba-tiba gak batal salamnya, kan udah selesai. Paham? Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Kapan sholat nyatakan berakhir adalah dengan salam yang pertama. Paham Bu? Jelas gak? Jadi kalau assalamualaikum udah selesai itu stop. Udah gak usah ulangi sholat. Karena ibu sudah berakhir sholatnya dengan salam yang pertama tadi. Kan kita udah jelaskan sholat itu diawali dengan takbir kata Nabi dan diakhiri dengan salam. Pertanyaan salam yang mana? Salam yang pertama. Bila kita udah salam yang pertama, maka berakhirlah sholat kita. Karena dia hukum. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi kalau kentut sambil salam kedua nggak masalah. Paham Bu? Maka tidak perlu mengulangi sholat. Tapi ibu asal tuh stop ya batal. Paham? As tuh begitu loh. Maka batal. Atau gitu loh. Atau bau tiba-tiba nguap. Maka batal sholat. Karena belum sempurna salam. Maka lihat kapan keluarnya itu uang. Jelas Bu? Kan ada yang ada yang gitu kan. Ada yang gak bunyi gak, tapi tiba-tiba uapnya Masya Allah bikin pingsan orang. Ya? Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan kuis ya Bapak Ibu. Ada 5 hadiah yang dititipkan oleh salah satu jamaah kepada kita, insya Allah menjadi pahala baginya. Sebelumnya saya izinkan menutup dulu yang di ruang Zoom kajian ini. Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom, sama-sama kita ucapkan doa kafaratul majelis. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali hadir pada kajian berikutnya 2 pekan lagi insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.